Nah, walaqad dzara'na li jahannam. Ya. Allah memberikan kata-kata dan sungguh, ya. Kalau kata-kata walaqad itu fi'il mudhari', telah, ya, telah terjadi, ya, dan sungguh telah terjadi, kan gitu. Walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh akan kami isi neraka, gitu. Kalau Allah sudah menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya azab buat para manusia, maka dikatakan walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Berarti mutlak jatuhnya, ya, dari jin dan manusia. Kalau Allah telah mengatakan jahanam itu dari jin dan manusia, ya, dua makhluk ini yang memang diperuntukkan bagi Allah azab dari segala apa yang mereka lakukan, ya, dari segala apa yang mereka yang Allah serukan bagi mereka, tapi mereka tidak mau melakukannya. Maka di ayat ini dikatakan, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Yang bagaimana nih? Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Al-qulub, ya. Ana sering sekali dia mengkaji ayat ini nih pada antum. Al-qulub. Qulub. Nah, apa qulubun? Hati, ya. Karena yang tahu cuma Allah, hati kita semua, kan gitu. Ya. Mereka mempunyai hati, memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Batas pemahamannya gimana maksudnya? Ya, memahami ayat-ayat Allah. Apa cuma sekedar paham? Apa cuma sekedar tahu? Apa cuma sekedar mempelajari? Apa cuma sekedar mentadaburi, mentafakuri? Maka diminta sama Allah. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahasa Arabnya itu la yafqahuna biha. Afham. Ya, bahasa yafqahuna biha. Berarti fi'ilnya mudhari' kepada semua pihak manusia. Yafqahuna biha. Hada. Yafqahuna biha. Ini mutlak nih, yafqahuna biha. Ya. Mutlak bagi semua manusia. Ya, yang tidak memahami ayat-ayat Allah. Paham, afhamu. Ya. Asal katanya dari afham, ya, afhamu, afhamu, berarti paham. Kalau paham itu gimana? Antum memahami diri antum. Sejauh mana antum memahami diri antum? Tahu diri antum punya karakter bla 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 bla, gitu. Karakter diri antum pendiam, tapi antum cenderung apa? Introvert apa ya? Introvert apa ya? Ya. Apa? Introvert? Menyendiri. Ya, gitu ya. Ya, antum pendiam tapi introvert. Kayak gimana introvert itu? Kan antum bahasanya paling tahu nih, anak-anak sekarang introvert banget sih tuh anak, kan gitu. Ya. Kayak Maulana ya introvert ya? Enggak, mau lagi. Nah, berarti kan memahami pola dari diri antum, memahami bahwa antum paham tentang diri antum memahami bahwa antum mengetahui diri antum itu, oh ternyata aku bisanya seperti ini. Aku memahami, aku kenal diriku supaya aku bisa seperti ini, maka diriku tuh jatuhnya padahal seperti ini. Ifham, memahami. Kata paham. Kalau antum yang punya istri, antum harus bisa memahami istri antum yang sudah bertahun-tahun bersama antum. Kan gitu. Tanya sama siapa? Sama Iful. Ya. Berapa tahun usia perkawinan Bang Iful? 4 tahun. Nah, 4 tahun. Itu belum cukup untuk memahami istri. Seorang ustadz aja 15 sampai 20 tahun baru bisa memahami istri. Karena dari Desember 99
Desember 99 sampai Desember ini Anda sudah di Perak, pernikahan Perak. 25 tahun ada? Ada? Ada 25 tahun? Baru 24 ya? 99 berarti belum ada 25 tahun ya? Kurang dikit mau pernikahan Perak. Anda baru paham. Ya, Anda baru paham kalau istri Anda itu tidurnya merem kan gitu. Nah, ini tentang memahami kan gitu. Kita memahami hati nggak gampang. Nih, yang namanya memahami hati itu nggak gampang. Hati itu cuma Allah yang bisa memegang kan gitu. Makanya Maulana itu bisa siapa mendekati Aurel itu sejauh mana dia memahami hatinya kan gitu. Ya, Aurel ternyata cantik tapi tidak secantik hatinya kan gitu. Kemudian dia PDKT kan gitu, dia deketi dia kan gitu. Oh ternyata hatinya cukup cantik untuk diapain? Oh untuk didekati. Dia baik, mudah tersenyum, gampang diajak bicara, asik. Anak nggak perlu cantik yang penting enak diajak bicara kan gitu. Ya, cantik anak nomor 52. Nah ini tentang masalah memahami. Maka kata-kata karakter tadi yang Allah berikan, ya, qulubul yafqahuna biha. Nih, orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah. Berarti masalah pemahaman ayat Allah tidak sekedar antum membaca kemudian memahami artinya, tapi tidak antum melakukan dalam urusan amaliyah. Berarti itu semua harus berkaitan. Berapa tahun antum ketemu anak? Jadi Randy, Dika, Bang Ipul di belakang dikit ya. Randy yang cukup lama. Randy dengan temannya siapa orang? Teman dekatnya kemarin? Adit. Berapa tahun antum ketemu anak? Ada sekitar 2-3 tahun. 2 tahun, bukan 23 tahun. Nah, berarti kan memahami. Randy memahami anak dan anak memahami Randy itu sejauh mana kan gitu. 2-3 atau 2 tahun. Nah, bisa tahu karakter Randy itu kayak apa kan gitu. Itu sifat memahami. Randy itu nggak bisa didekati secara langsung. Randy itu nggak bisa kalian coba-coba untuk dicandai. Randy itu kalau bercanda, kalau nyakitin hati, hati-hati. Itu Randy. Anda 2 tahun bisa melihat karakternya antum. Itu tandanya antum paham, ifham, memahami. Makanya diminta sama Allah untuk memahami ayat suci Al-Quran. Itu toh maksudnya. Jangan kayak Maul kenal sama Bang Iful. Kenal dia bertahun-tahun. Berapa tahun antum? Jadi udah PDKT. Jadi teman akrab. Ada setahun 2 tahun, Bang? Belajar. Nah, pemahaman dia terhadap Iful itu kayak gimana kan gitu. Batasan cuma apa? Pemahaman antara teman, bukan sahabat. Kalau sahabat tahu Maulana ya berapa besar urusannya Iful dalam satu urusannya gitu. Ya. Tahu kalau dia bisa pernah mandi bareng, tahu gitu. Tidur bareng, dia tahu kondisinya kayak gimana ya. Ini pemahaman. Maka diminta sama Allah tadi dalam ayat Al-A'raf ayat berapa tadi? Walahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi diminta adalah orang-orang yang memahami gitu. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Hati loh. Hati yang Allah bicarakan, bukan otak. Kalau otak antum masih bisa apa? Main. Tapi kalau hati Allah sudah pegang, nggak bisa antum main. Dalam urusan masalah ayat-ayat Allah. Antum yang namanya memahami, maka harus baca tuh yang namanya ayat. Kemudian antum apa? Pahami artinya. Kemudian antum apa? Antum tadabburi dari makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu apa lagi? Antum amalkan bagaimana konsekuensi ayat tersebut.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ana sering ambil ayat ini dalam urusan masalah mukadimah. Apa seruannya? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti harus apa? Menyeluruh, totalitas. Bagaimana totalitas satu terhadap Islam? Apa yang sudah antum lakukan dalam Islam? Kan gitu. Ini kedudukannya yang Allah minta. Maka diminta tadi, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Satu, berarti minusnya manusia itu tidak memahami ayat Allah dalam urusan konteks pemahaman. Cuman sekedar dia apa? Dibaca. Masya Allah. Itu yang pertama ya, konteks ya dari hati ini ya. Yang Allah minta adalah satu, banyaknya manusia tapi tidak memahami ayat-ayat Allah ya. Banyak nih al-insan, manusia ya, tidak memahami ayat-ayat Allah. Anda tanya kepada antum, kenapa mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah? Banyaknya manusia. Karena Allah menjelaskan, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Berarti kan Allah sudah menggelar jin dan manusia itu akan menjadi apa? Penduduk neraka dengan satu yang diminta. Karena kenapa? Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Nah, Anda minta kepada antum, mengapa banyak manusia tidak memahami ayat Allah? Kenapa bisa begitu? Nah, ya, statik. Siapa yang bisa? Allah menjadikan isi neraka jahanam itu sebagai jin dan manusia, tapi Allah menerangkan banyaknya manusia mempunyai hati tapi tidak memahami ayat Allah. Hati mereka cuma untuk cinta. I love you, ya mul. Ayat Allah dibacakan, bukannya ke motor malah lari dia. Gitu. Pusing mikirin cinta, apalagi antum ya, karakternya anak-anak SMA, anak-anak SMP. Wah, subhanallah. Tanya aja sama Maulana, wah subhanallah. Yang di jalanan aja dia sudah 3-4 orang yang dilewati. Gitu. Yang di kelasnya saja sudah dilampaui sama dia, digatak-gatakin. Jamul. Ayo, siapa yang tahu kenapa banyaknya manusia tidak mau memahami, hati mereka tidak memahami ayat Allah? Mayyastati'a, siapa yang bisa? Labas. Salah itu nomor 52. Labas itu tidak apa-apa. Salah nomor 52. Kenapa? Antum kan manusia bukan? Bukan. Kenapa? Silakan. Lagi disingkat. Apanya? Siapa? Pernah antum? Lupa nih. Putra? Ya. Habis cukur rambut ya, Put. Antum mau ketemu anak aja cukur rambut. Gitu. Apa, Put? Kok nggak tahu? Antum biasanya tahu masalah hati. Karena kan antum bisa melingkupi 3-4 hati orang. Ada yang tahu? Arif? Masya Allah. Ibnu? Ayo, tafadhol. Ya, fadhol. Mungkin karena banyak manusia belum mengenal Allah.
Mungkin. Belum kenal makanya Makanya tak sayang ya. belum ada niatan buat kenal. Ya. Jadi bisa jadi orang yang dia tidak mengenal Allah, ya. Masya Allah, apa? Ya, dia ta'rif, ya, arafa, bahasanya itu arafa, fi'il madinya arafa, asal katanya itu arafa, ya, mengetahui i'raf. Kalau di sini kan afham, memahami, ya. Kalau ini harus mengetahui. Kalau tahu, yang namanya tahu itu kan nggak sekedar tahu aja. I'raf, ta'rif, kan gitu. Antum kalau mau ta'aruf gimana? Harus tahu. Kalau misalnya ada bisulnya tuh perempuan, harus tahu. Dari mana antum taunya? Masa diungkap bisulnya di peteknya? Enggak. Harus gimana? Tanya sama walinya atau sama teman dekatnya yang tahu. Harus tahu antum itu. Kekurangan dia itu apa? Gitu. Ya, a'raf. Maka benar kalau dikatakan dia belum mengetahui, belum memahami, belum tahu, belum mengenal yang namanya Allah. Bisa jadi. Makanya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, hati mereka. Oke, anak ambil satu. Dia belum mengenal yang namanya Allah. Antum sudah mengenal Allah? Sudah mengenal Allah? Sudah. Sejauh mana antum kenal? Sejauh mata memandang. Emang antum bisa memandang Allah? Ada Ustadz. Insyaallah Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah fi hadzal khair. Ya, gimana nih? Sejauh mana antum bisa mengenal Allah? Antum depan Allah. Sejauh mana? Sejauh mata memandang. Sejauh langit apa bintang di angkasa. Cuman kenal aja. Oh gitu ya. Kenal aja tapi nggak ibadah kurang. Kenal Allah. Begitu ya. Kalau Pak Eko nggak mau nanya dia. Pak Eko teman sejawat. Rian Rian kan? Iya, nah. Rian, sejauh mana mengenal Allah? Hah? Belum kenal? Belum kenal? Apa? Antum mengenal ibu bapak antum dengan Allah, mana prediksi yang lebih dekat terhadap antum? Allah yang benar. Masa sih? Antum minta duit sama bapak ibu antum langsung dikasih. Sama Allah antum langsung dikasih? Enggak. Antum pakai proses. Berarti antum belum kenal dengan Allah. Ya, Yan. Ya. Belum kenal dengan Allah. Berarti masih jauh dong. Ya. Belum kenal Allah. Serius. Antum punya pacar gak? Rif punya pacar enggak? Kayaknya enggak. Pacarnya antum ya? Enggak, teman dekat. Kesukaan Ustadz gak kelihatan nih mukanya. Jangan, aneh nggak minum manis. Antum aja nggak apa-apa. Aduh, lupa aneh. Ponakan antum mana lupa dulu matanya. Siapa? Ponakan antum. Putra, Masya Allah. Sejauh mana antum? Putra, sejauh mana antum kenal Ustadz? Yang kenal cuman muridnya Ustadz tuh si Cute. Cute nanyain mulu. Besok besok mau makan bakso di Taman Kota, mau ikut? Mau ikut? Ya Allah nanyain lagi.
Antum kalau dikasih peluang untuk itu selalu dia tanggap. Aduh. Iya betul ya, sejauh mana antum kenal Allah? Kenal doang. Kenal doang, Nggak terlalu dekat. nggak terlalu dekat. Insya Allah. Tapi antum siapa kemarin? Siapa kemarin? Lupa Ana. Ainun ya? Siapa namanya? Siapa? Putra. Kemarin siapa namanya? Siapa Ustaz? Nggak ada Ustaz. Ais. Siapa? Siapa namanya? Ki. Bukan. Namanya bagus sih. Dia Pulana aja deh. Nggak lupa. Antum udah kenal dia kan? Iya kan? Udah kenal dia? Deket? Kan saya tanya deket. Kalau deket itu kan deket itu kata Rasulullah kan ibarat jari tanganku. Kalau anak yatim itu ibarat jari tengahku dengan jari telunjukku kan gitu. Berarti dekat kan gitu. Lumayan. Berarti sudah jauh. Maksudnya sudah lebih dekat. Rehana bener. Anda baru ingat Rehana. Sama Rehana udah deket banget kan? Tapi udah PDKT kan? Aing bener. Iya, Rehana cantik kan? Masa ganteng sih? Lumayan. Kalau buat antum lumayan berarti nggak terlalu cantik loh. Waalaikumsalam. Sofyan bin Ma'mun. 17. Mana lah bos. Ya, berarti belum kenal sama Allah. Kenal. Deketan mana Rehana sama Allah? Yang benar. Sejauh mana tuh dekat kenal sama Allah? Enggak tahu. Berarti itu belum kenal sama Allah. Kalau sama Rehana? Sama sih Ustaz. Sama. Oh berarti seimbang ya antara Rehana dan Allah. Gitu. Oke Arif. Sejauh mana antum kenal sama Allah, Arif? Hah? Dari rumah ke musola. Itu jaraknya gimana? Rumah Arif di mana rumah Arif? Rumah antum di mana, Arif? Oh, itu. Berarti kenal sama Allah itu antara jarak antum ke musola. Jarak rumah antum ke musola. Itu. Berarti bisa diukur ya. Ya. Tapi kalau dekatnya antum sama bapak ibu antum, lebih dekat itu kan dibanding sama Allah. Ya antum tiap hari cuma melangkah ke ibu, meminta duit entah ke ibu. Jarang minta. Sama ayah? Udah nggak minta. Yang nggak minta aja, tapi kalau antum mau curhat sama ayah sama ibu, suka curhat sama ayah ibu. Antum gimana sih jadi anak nggak pernah curhat? Anak saya curhat mulu. Kenapa sih sama orang tua nggak pada bisa curhat? Curhat saja sama orang tua, lah bos, nggak apa-apa. Anak saya aja tahu. Bi, aku boleh gak pacaran? Sampai kayak gitu. Bi, aku punya pacar, anak Citraland, anak Sunda. Itu yang paling pertama. Kamu mau tahu, kalau kamu pacaran, kamu mendorong ayahmu ke neraka. Semenjak itu dia nggak mau lagi pacaran. Kalau Adan memang enggak. Kalau Adan lebih spesifik ke bahasa bahasa pendekatan dia. Ya. Kenapa kalian tuh nggak pernah maksudnya curhat ke orang tua kalian karena saking nggak deket ya? Gitu ya. Kalau aku gitu ya. Ya saya juga bingung deh. Orang lain lebih banyak curhat ke saya dibanding ke bapak ibu. Saya juga bingung. Apalagi Ibnu nih, Ibnu nggak pernah curhat sama ayahnya ya.
Ibnu harus dekat sama ayah ya, curhatin aja ayahnya. Gitu, nggak apa-apa. Pak, Bapak tahu nggak kalau Ibnu itu pernah PDKT sama seseorang? Nggak pernah tahu kan, Pak? Oh, enggak. Kalau sama saya itu semua tahu, Pak. Itu Pak fungsinya Ustadz, jadi Ustadz aja, Pak. Jadi tahu. Aduh. Ya. Nah, ya, karena ini jawabannya Ibnu. Oh, jawabannya Ibnu berarti udah tahu dia. Ya, Ana nggak tanya seorang deh. Ana tanya Ustadz siapa? Ustadz Hanif, Hanif ya? Iya. Ustadz, sejauh mana antum kenal sama Allah? Sejauh mana antum kenal sama Allah? Deket. Deketnya semana? Kalau Arif kan dari rumahnya ke musola. Deket layaknya seorang budak kepada Tuhan. Berarti selalu tunduk patuh ya kepada Tuhannya ya. Begitu. Iya Bu. Tapi karakter budak itu yang dari antum definisikan itu memang selalu patuh kan gitu. Iya. Ya berarti kedudukan antum sebagai hamba terhadap Allah itu memang seperti itu. Dia pakai ilmu kalau ngomong. Nah, ya. Randy. Satunya zat atau makhluk yang apa yang Dekatnya antum terhadap beliau apa? ya karena satu-satunya makhluk yang patut disembah. Iya, berarti antum selalu nyembah terus? Antum selalu nyembah terus? Benar? Kalau antum selalu nyembah terus, berarti kan antum tahu karakter. Maksudnya tahu berapa kali antum menyembah kepada Allah. Berapa kali antum menyembah kepada Allah dalam sehari? Kalau sholat wajib kan yang lain-lain kayak misalnya ada rezeki yang Itu menyembah. enggak, tapi kan kayak Kalau itu PDKT dong. Kalau antum memberikan rezeki kepada seorang, berarti ente PDKT kepada Allah. Beda, menyembah dengan PDKT kan beda. Iya, berarti kalau antum menginfakkan, antum PDKT kepada Allah. Kalau menyembah kan antum selama satu hari antum menyembah Allah, sujud kepada Allah itu berapa kali? Antum kalkulasikan aja. Di setiap rakaat itu berapa antum menyembahnya? Berapa kali? Ada yang tahu? Berapa? 36 kali? 36 kali antum menyembah? Iya. Dari 2 ke 4 ke 4 lagi ke 3 ke 4. Kalkulasinya berapa? 4 kan itu 8 sujud. 4 kali 3. 8 kali 3. 4 subuhnya 4 kali. 28 34 ya benar kan? 34 soalnya. Jadi sebanyak 34 ya. Itu baru yang wajibnya ya. Nah, sebanyak antum sujud kepada Allah selama 34, kenapa antum nggak pernah dekat? Anda tanyakan lagi, kenapa nggak pernah dekat? Antum sudah sujud itu seorang hamba yang tidak pernah ada jeda dalam urusan haknya kepada Allah itu pada saat sujud. Hingga dalam satu sunnah kan dikatakan doa yang tidak pernah tertolak itu diantaranya adalah pada saat sujud. Maka nggak ada jeda. 34 antum melakukan dalam sehari, kenapa antum nggak pernah dekat? Karena namun aja, kenapa nggak pernah dekat? Tapi antum yang mengatakan I love you my darling, I miss you, I hug you, benci deh tuh. Ya,
Oh, bebas. Iya, lopnya sampai datak. Ya. Tapi apa segitu dekatnya sampai mau tidur ingat kamu, mau ikut ingat kamu kan gitu. Bingung saya. Tapi 34 ini antum sujud nggak ada yang dekat. Coba. Berarti kan dipertanyakan, apa yang dipertanyakan kepada antum? Hatinya. Maka ditanya sama Allah, ini yang dikatakan banyaknya manusia tidak apa nih? Memahami ayat-ayat Allah. Maka dikatakan tadi kalau satu, karena dia tidak mengenal Allah, benar. Kedua, yang namanya Allah punya kalimat selalu disimpan di atas saja. Ya, antum gak kenal kan kalimat Allah? Apa kalimat Allah? Al-Quran, kalimatnya Allah. Kan gitu. Antum pernah deket PDKT dengan Al-Quran? Nggak pernah. Antum pernah nangis pada saat membaca Al-Quran? Bagus itu namanya. Mulai PDKT antum dengan Al-Quran. Siapa yang pernah nangis membaca Al-Quran? Siapa yang pernah nangis mendengarkan Al-Quran? Siapa yang pernah nangis pada saat imam membaca Al-Quran? Antum mulai bergetar. Antum mulai PDKT sama Allah di situ. Ini yang Allah minta. Kalau antum bisa bergetar pada saat antum sholat berjamaah, imam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya antum langsung bergetar dan kemudian menjatuhkan air mata. Lanjut terus antum cecer tuh imam. Kenapa? Dengan bacaan saja sudah menggetarkan hati. Itu tanda Allah akan memilih antum sebagai hamba-hamba yang paling utama. Dari apa? Tadi ayat suci yang dibacakan saja antum sudah bergetar. Allah aja PDKT sama antum, tapi antum nggak pernah PDKT sama Allah. Maulana PDKT udah 5 cewek di PDKT, tapi nggak ada yang deket. Ya, ini kedudukannya. Kedekatan itu kan ta'arif itu harus dekat. Antum mau milih akhwat aja sampai detail. Umar bin Khattab itu suruh lihat tangannya. Betisnya kesingkap sama Allah. Mau lihat betisnya. Saking apa? Buat pendamping hidup. Berarti sama Allah antum harus lebih dekat dalam urusan ini. Jadi jelas kalau Allah menciptakan azab bagi jin dan manusia dalam urusan neraka itu. Bagi orang yang pertama tidak mau memahami, hatinya itu tidak memahami ayat Allah. Antum pahami dulu ayat Allah. Saat anda nggak bisa memahami karena anda nggak bisa bahasa Arab, harus ke arah situ. Tuh ada Ustadz Arab nih. Belajar bahasa Arab tuh sama Ustadz Arab. Bahasa Arabnya jago loh. Ya. Nah ini kedudukannya. Ana minta kepada antum. Jadi Ana meminta dari ayat 1 ini aja antum harus bisa memahami kedudukan bagaimana Allah meminta. Ini hati kita untuk apa tadi? Ya, memahami yang namanya ayat-ayat Allah. Karena diminta sama Allah di sini dikatakan mereka mempunyai hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata. Yang kedua diminta apa? Walahum a'yunul la yabsiruna biha. Ya. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasaan Allah. Nih. Mata antum kan cuma melihat yang cakep-cakep ya. Mata antum cuma melihat yang ada di depan antum kan gitu. Mata yang Allah berikan kepada kita dengan konsep berapa sih? Berapa derajat kita melihatnya? Berapa derajat kita melihat? Kita nggak bisa 360 derajat melihat. Berapa? Kalibernya berapa? Posisi depan sama posisi cuma samping. Nggak bisa antum kayak mata ayam. Ayam aja bisa lihat. Berapa? 180. Segitulah. Ya. Ya. Tapi antum lebih suka apa? Fokus kepada yang lebih bagus di depan mata antum kan gitu. Ngapain jauh-jauh mengambil sesuatu yang tidak antum bisa lihat, tapi yang lebih fokus antum lihat kan gitu bahasanya. Iya kan?
Tapi Allah meminta, ya di sini. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan hanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini gimana nih? Ustaz, kan kalau melihat cewek cantik itu kan kekuasaan Allah juga. Ya benar. Alhamdulillah ya Allah cantik banget. Kenapa nggak jadi milik gue ya Allah? Begitu kan bahasanya? Sudah pakai mata, kemudian dirangkai dengan kalimat, mulut berbicara, otak mulai main. Tapi nggak lurus gitu. Cuman untuk apa? Kesenangan pribadinya. Nah ini harus diklik balik sama antum. Masya Allah. Ya Allah, engkau ciptakan manusia yang paling baik untuk pendamping hidupku. Maka aku tundukkan mataku hanya untuk ini. Kan itu kedudukannya. Kalau melihat sesuatu yang cantik, jangan antum pandang terus. Susah. Otak laki-laki itu nggak bisa. Ya, kalau melihat sesuatu yang bagus itu nggak bisa. Berpaling itu sulit. Makanya ada teman yang muslim yang harus antum, kalau antum kemana-mana jangan sendiri. Ada teman yang muslim yang melihat keadaan antum. Tonjok aja palanya jeger kan gitu. Langsung nengok. Itu fungsinya antum punya teman muslim. Antum jangan lihat macam-macam di depan Allah antum. Tundukkan pandangan antum. Itu pahalanya besar banget. Kita menundukkan menundukkan mata kita. Makanya kenapa Allah menjadikan kita berpasangan. Kalau antum melihat sesuatu yang cantik, yang lebih cantik dari istri kita, maka Allah suruh kembalilah ke istri antum. Itu kedudukannya. Ini dalam bahasa apa ya? Bahasa syahwat. Jangan antum antengi terus. Masya Allah. Dilihat dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Masya Allah. Dihayalin. Blak, 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 blak. Jublak kan gitu. Ini bahaya. Makanya Allah meminta. Ya, mereka tidak mempunyai mata, ya, tetapi tidak dipergunakan untuk apa tadi? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti apa yang kita lihat itu masuk sinonimnya hanya kepada apa? Kekuasaan Allah yang mutlak. Ya Allah, alangkah indahnya Kau ciptakan alam ini, kan gitu. Cuma kalau lagi antum kemana, ya Allah bagus banget, selesai. Ya Allah indah banget, selesai. Ya Allah itu laut sampai bergelombang, selesai. Setelah itu, ya Allah capek banget, habis dari mana-mana, selesai. Padahal makna tadi tadabur, tafakur dalam satu urusan, wah subhanallah. Allah ciptakan dunia ini untuk kita dalam urusan apa? Bertafakur, bertadabur kepada Allah. Oh ternyata Allah ciptakan tidak sia-sia urusan. Mata loh, itu yang fungsinya mata. Anda tanya kepada antum, maksiatnya mata itu gimana? Maksiatnya mata. Ngelihat yang haram. Zina mata. Ya zina mata apa? Paling sering kan antum melihatnya sesuatu yang haram. Iya enggak? Iya setiap hari ya itu lumrah karena dia bertafakur kan gitu. Yang melihat ya zina mata itu sesuatu yang memang tidak harus dilihat, tapi antum melihat dengan keharaman kan gitu. Iya. Gimana nggak zina kalau antum lihat tiap hari? Kalau dulu anak sekolah naik bis, naik metro mini, masya Allah nggak bisa. Kalau yang namanya pagi-pagi anak itu nggak bangun, pasti selalu begitu. Kegesek sini, kegesek sana, subhanallah. Susah. Udah mata melihat, perasaan campur aduk. Kalau sekarang kan antum naik Grab, lebih enak kalau bekerja. Mata antum bisa tidak terkontaminasi. Maka diminta sama Allah itu untuk apa? Urusan ini yang makruf kepada Allah. Alangkah baiknya sih antum sudah punya HP. Kalau sekarang kan HP ya, antum ya buka ayat-ayat suci Allah kan gitu. Yang pertama kan tadi tentang masalah ayat-ayat suci, ayat Al-Quran untuk memahami. Maka mata antum harus masuk kepada arah itu.
Jangan antum masukkan kepada arah yang lain yang bermaksiat gitu. Nah, kalau yang sudah punya istri ya kayak ibu dan yang lain kan gitu. Salurkan kepada yang benar kan gitu. Jangan dipelototin mulu ya. Kalau ibu mau nambah, sok atuh silakan gitu. Kalau sanggup. Apa sih yang kurang Allah berikan kepada kita? Masya Allah. Cowok, laki-laki udah sebagai pemimpin ya, syahwatnya pun dijaga dengan 4 wanita kan gitu. Alangkah indahnya gitu. Dengan 4 wanita itu sudah banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka Allah limpahkan di akhirat nanti dengan banyaknya bidadari yang kalian antum pengen kan gitu. Enggak terjeda coba. Laki-laki tuh coba, Masya Allah. Tanya Kak Arif tentang masalah Masna ya Kak Arif ya. Kalau Masna itu Masya Allah. Kapan Kak Arif yang Ustadz itu Tanggal 29. 29? Oh tuh, Masya Allah. 29 tentang masalah Masna ya. Bahasa lainnya apa Kak Arif? Judulnya Penting. Nah ini penting buat antum. judulnya urgensi peran wanita di zaman penuh fitnah. Ustadz Hafidin dan Ustadz Luda. Tuh, Masya Allah. Coba biar antum tahu, oh ternyata Allah memberikan karakter seorang laki-laki itu untuk urusan ini saja. Dari mata loh urusannya. Tapi Allah tundukkan mata itu dengan 4 wanita. Wah subhanallah. Hebat banget ya laki-laki. Gitu. Antum laki-laki ya? Mana aja satu belum masuk. Satu nggak habis-habis gitu. Udah satu nggak habis-habis. Ya. Emang banyak sekali godaan panca indera ya, godaan mata itu banyak sekali gitu. Tapi karena memang Allah menyalurkannya dengan yang baik kan gitu. Nah, ini tadi dari mulai hati ke mata. Yang ketiganya apa? Tangan. Walahum adzanul la yasma'una biha. Apa? Adzanun, uzun. Uzun itu apa? Telinga, ya. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kan di HP antum lebih banyak musik ya. Anda diinstalin musik yang nggak pernah berhenti, apa namanya? Sama murid Anda. Nih Pak Amin kalau misalnya mau nginstal musik ini, Anda bingung. Emang nggak berhenti tuh musik di telepon juga Anda nggak berhenti. Aduh, ini musik apaan gitu? Katanya musik-musik umum gitu. Jadi mau apa aja antum bisa tag di situ. Memang udah bawaan dari kaset, dari HP kan gitu. Ya. Anda bingung lah, ini kok nggak berhenti gitu. Campur-campur. Nah, siapa yang masih ada musik di HP-nya? Masih ada? Maulana Njes ya? Njes. Insya Allah. Maulana kopi dangdut ya. Insya Allah. Iya, ya. Jadi telinga ini pun diminta sama Allah untuk apa? Dijaga juga. Ya, mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini bahasanya langsung yasma'una biha, ya, meminta supaya didengarkan ayat-ayat Allah. Berarti kan kedudukannya Allah menjelaskan dengan tepat, ya, dari hati ke mata kemudian ke telinga. Gitu. 3 komponen itu saja otaknya sudah harus main. Kan gitu. Ya. Harus main otak yang untuk apa? Kebaikan-kebaikan dalam urusan ini. Ya, telinga antum harus bisa mendengarkan ayat Allah. Dengerin ayat Allah aja antum udah pada ngantuk. Ya. Iya.
siapa yang di sini kalau sholat itu imamnya lama bacaannya? Mama. Ngantuk gak? Mamang. Tapi memang lama bacaannya. Oh lama. Suratnya yang panjang. Oh gitu. Ya. Kalau memang sholatnya agak panjang, kemudian antum kayak Rasulullah itu kan sholat subuh aja, masya Allah, gimana ya? Sholat qiyamul lail sampai udah Al-Baqarah ditambah lagi Ali Imran, kemudian ditambah lagi habis Ali Imran apa? An-Nisa tambah, ya sampai sabar itu kapan selesainya ini, kapan selesainya gitu. Ya. Pernah sahabat anak kalau nggak salah dia ngisi jadi imam di masjid, kalau hari Senin apa? At-Taqwa. Dia jadi imam, dia kasih surat yang panjang-panjang, ibu-ibunya di belakang ngomel-ngomel. Itu lagi terawih masalah. Panjang emang itu, diambil panjang. Pada Pak emang dia hafiz kan. Panjang. Anak ketawa jadi. Antum pakai surat panjang, ibu di sana ngomel-ngomel kata. Gitu ya, iya gitu. Karena memang dia mau menerapkan hafisannya kan gitu, supaya supaya terjaga dia pakai kan gitu. Kalau nggak salah itu surat apa dulu gitu. Jadi ibu-ibunya sama yang udah tua itu pada ngomel-ngomel. Aduh, pada saat mau ruku itu dia rukunya jadi tertatih-tatih, mau sujud pun tertatih-tatih kan gitu. Nah ini, maka lihat kondisi kalau urusan seperti itu ya, lihat sikonnya. Jangan antum pakai surat-surat yang panjang. Nah ini kedudukannya ya. Maka dari hati, kemudian tadi mata dan telinga yang antum diminta untuk apa? Menjaga supaya mencerna dalam urusan dari mulai hati, pandangan dan pendengaran supaya teralur ya, lurus. Karena kan tadi ana minta pada saat muqaddimah tadi, orang-orang yang berada di jalan ini itu banyak sandungannya. Banyak apa? Banyak kerikil-kerikilnya. Surga itu kan masuknya tidak dengan langsung aja set, itu enggak masuk, tapi banyak di sekitarnya itu kerikil-kerikil yang harus antum lalui. Ya, tajam urusannya gitu. Nah, ini nggak bisa. Karena memang Allah mempunyai peraturan gitu. Antum peraturan sekolah aja antum lakukan dengan baik. Apalagi peraturan Allah gitu. Ya. Ini kedudukannya ya. Dari ayat Al-Imran, maka dikatakan mereka seperti hewan ternak yang terakhir nih yang Allah berikan ya. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Berarti dikatakan oleh Allah itu mereka itu seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ternyata dikategorikan sebagai hewan ternak. Kalau seperti ayam berarti lebih rendah lagi. Kalau babi itu gak hewan ternak bukan? Ya, lebih rendah lagi. Kenapa? Karena tidak mempunyai hati, mata dan telinga. Kategori 3 ini loh yang Allah berikan. Tidak dipergunakan untuk apa tadi? Ayat-ayat Allah. Karena Quran cuma jadi pajangan. Quran bukan cuma jadi apa? Cuma jadi tumpukan doang. Quran itu cuma apa? Banyak ya, tapi tidak bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, ini kedudukannya. Paham dari satu ayat yang Anda berikan kepada antum? Paham? Karena tadi mau bahas tentang masalah akidah, tapi Anda cuplik dulu ayat ini gitu. Ya. Karena pembahasan akidah itu memang tinggi ya. Panjang urusan. Ya. Paham ya? Ya. Berarti harus bagaimana kita? Kalau antum paham? Terapin. Dari apa antum menerapkannya? Dari mana? Dari hati. Hati antum harus bagaimana? Dicuci bersih. Ya harus dicuci bersih lah. Dengan apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan hati
antum alurkan kepada urusan masalah mahabbah dunia. Apa mahabbah dunia? Cinta dunia. Bahaya kalau dalam urusan cinta dunia, berat urusannya. Karena kalau hati sudah tercoreng, itu susah kadang-kadang, ya. Cinta terhadap sesuatu makhluk aja itu susah, ya. Anak cinta terhadap anak didik anak, tapi bukan masalah nafsu. Ini masalah mahabbah terhadap anak, suka dengan polanya dia gitu. Itu aja sampai merusak hati Anda dalam urusan beribadah kepada Allah. Ini bahaya. Karena tandingan Allah itu amat sangat tipis kalau kita tidak memahami, tipis. Apalagi nafsu, apalagi apa? Hawa nafsu tadi. Kalau antum lebih mencintai sesuatu daripada Allah, rusaknya minta ampun. Ini masuk kepada akidah. Ya, paham ya? Jadi dari hati, dari pandangan, sampai dari telinga. Ya. Nah, anak tanya si ganteng. lupa ponakan dia. Putra, apa aja yang terkandung tadi Anda berikan kepada antum? Itu jaga pandangan, jaga diri dari perbuatan dosa. Antum kan sering memandang, teman antum kan cantik-cantik. Tapi nggak sering, Pak. Nggak sering, tapi kan tiap hari. Nggak tiap hari juga sih. Antum 1 minggu aja masih itu kan masih ke sekolah. Iya kan? Nah, terus kalau pandangan itu harus antum apakan? Harus hindari. Hindari. Berarti antum pakai kacamata hitam terus dong. Dan nunjukin. Atau nukin? Masa? Kan sayang kalau nggak lihat yang cantik-cantik. Saya Ya saya Siapa tadi? Siapa tadi? Rihana. Masya Allah. Rihana itu seberapa cantik sih? lumayan stand. Kalau lumayan itu standarnya lumayan buat ganjalan pintu. Berarti kan cantik. Cantik banget. Nah, Cantik banget. Masya Allah. Tapi aku nggak pernah menundukkan pandangan ya terhadap Rihanna. pernah lah saya ini apa Ustaz, menghindar terus. Menghindar. Iya.